Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini pembacaan kita masuk kepada kitab Yeremia, ya. Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 berbicara tentang panggilan Tuhan kepada Yeremia sebagai nabi Allah, ya. Sebagai nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, walaupun kita lihat sedikit ada keraguan-raguan bagi Nabi karena dia masih muda. Ya, sepertinya sih mau menolak, tetapi Tuhan teguhkan hatinya untuk melayani. Karena Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan akan menyertai dan menolong, ya. Jadi dari segi keraguan-raguannya itu karena masih muda tadi, Tuhan akan tolong. Di dalam Yeremia pasal 1 di ayat 4, 5 dan seterusnya berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa Yeremia dipilih oleh Allah bahkan sebelum dia lahir, ya, dalam kandungan sudah dipilih. Ya, berbicara tentang pilihan Allah, ya, Allah tidak memilih seseorang karena kelakuannya, saya lihat orang itu baik, saya pilih deh, gitu ya, tidak. Tetapi dari kandungan pun sudah dipilih, bahkan ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Nah, ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ya, mengingatkan kita pernah seseorang berkata seperti itu, ya, yaitu Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa bilang, aduh saya nggak pandai bicara. Ya, pilihlah kiranya yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Allah tidak pernah salah pilih. Kalau Allah yang memilih, tentu Allah yang akan memperlengkapi. Nah, memang ada kecenderungan dari kita sebagai manusia merasa ragu, ya, dan merasa tidak mampu, merasa masih muda, enggak pandai bicara. Ya, seorang nabi tentu harus bicara, menyampaikan firman Allah, menyampaikan suara Tuhan. Dan cukup beralasan sebenarnya Nabi Yeremia berkata seperti itu. Tetapi Tuhan, ya, punya alasan mengapa memilih Yeremia, dan tidak mungkin Allah membiarkannya. Tentu kalau Allah yang memilih, Allah akan memperlengkapi, Allah akan melengkapi Yeremia, ya. Perhatikan, dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi seorang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditugaskan oleh Tuhan, harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah seorang nabi, ya. Dan sebenarnya bagi kita semua, panggilan Tuhan untuk kita jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, ya, jadi orang percaya untuk bersaksi, ya, Tuhan utus kita, Tuhan perintahkan kita harus taat juga. Tidak hanya seorang nabi, ya, kita semua harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah, mengapa hal ini Tuhan katakan? Karena Nabi Yeremia akan berbicara kepada umat yang keras kepala, tegar tengkuk, yang asik dengan dosa. Dan memang nanti sampai garis akhir Yeremia melayani, ya, umat ini tidak bertobat, umat ini tidak mau merendahkan diri. Itu garis akhir adalah mereka dibawa kepada pembuangan. Jadi penyertaan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Secara khusus pelayan-pelayan Tuhan, percayalah Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan melindungi kita ketika kita diperhadapkan dengan pelayanan yang berat, diperhadapkan dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang jahat, orang-orang bahkan yang mau membunuh. Tuhan akan melindungi kita. Jadi jangan takut. Ini yang Tuhan katakan kepada Yeremia, jangan takut kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang akan dilayani, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau dengar suara Tuhan. Dan memang
Nanti kita melihat perjalanan Yeremia, dia juga ditangkap, dimasukkan ke sumur, dianiaya, wah luar biasa penderitanya. Tetapi tetap dia dalam perlindungan Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang panggilan Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan memilih, Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi jangan pernah kita takut untuk melayani Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan takut melayani Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan kepada Tuhan seluruh perjalanan hidup kita, pelayanan kita. Kita naikkan satu pujian.